Hey guys, welcome back to my show. I'm Sean Grail dan hari ini gue ada episode that I'm really happy about karena bola itu salah satu bukan hanya sport yang disukai warga-warga Indonesia, tapi it's personal to me too. Kita ada Pratama Arhan, bro. Thank you banget untuk datang. Pertama terima kasih atas semua yang lo udah capai dan juga the effort you made untuk Indonesia dan pastinya untuk diri kamu sendiri untuk bisa mengharumkan nama bangsa bukan hanya di klub tapi juga di tim nasionalnya ya. Mungkin bro, memang di beberapa tahun akhir ini kan karena COVID, pandemi dan lain-lain, sport itu salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Emang ya, maksudnya kayak event-event yang orang pasti semua orang nonton, dan sekarang karena digital media dan lain-lain semua orang tuh pasti nonton itu dengan skala lebih besar gitu. Jadi pas yang AFF kemarin, please kasih tahu juga kayak lu sebagai umur baru 20 tahun kan, baru 20 tahun, how do you overcome that gitu. Pertama, untuk lu sebagai anak muda umur 20 tahun di skala yang itu besar untuk mengharumkan nama bangsa dan that pressure tuh gimana dulu? Ya, saya sih pertama-tama sangat bersyukur ya bisa masuk timnas senior. Seperti itu kan, umur masih muda juga. Terus saya juga baru pertama kali juga ikut turnamen Piala AFF itu, juga dapat pengalaman banyak lah dari situ, dapat ketemu pemain-pemain lebih hebat dari saya, seperti itu sih. Ya, saya sih sama teman-teman dan pelatih itu emang targetnya sih masuk final sih, bukan juara ya, tapi emang ya emang Thailand itu tim bagus juga sih menurut saya. Emang tim bagus juga, pemain-pemain bagus juga kayak gitu, seperti Canatip, Teraton, seperti itu kan pemain yang sudah berpengalaman kayak gitu sih. Ya, saya sih sama tim itu ya kita ingin menampilkan pemain yang terbaik untuk Indonesia, kita mengharumkan nama bangsa kan, bawa Garuda di dada kan. Kita harus lebih kerja keras di setiap pertandingan kayak gitu ya. Saya tanamkan di pikiran saya sih, saya harus bisa nampilin pemain yang terbaik, kasih yang terbaik untuk bangsa dan negara, seperti itu sih. Tapi maksudnya bro, kan untuk itu ujungnya adalah kayak beban diri kita sendiri ya. Maksudnya gini, gue juga speaking of experience, karena gue dulu juga secara tidak langsung bawa nama Indonesia juga dijangka kalau gue di balap lah ya. Tapi maksudnya kan kayak di internasional harus untuk diriku sendiri, dan akhirnya bawa ekspektasi yang kadang-kadang tidak harus bebannya ada ya kan. Yang orang nggak ngerti itu kan bro, yang kita harus ngasih tahu orang juga bahwa di umur 20 tahun Pratama Arhan, atau salah satunya adalah Pratama Arhan, kan sebenarnya kan nggak gampang, dan itu juga AFF pertama kali dan timnas pertama kali kan. Enggak sih kalau timnas senior tadi. Timnas senior. Iya. Ngerti kan maksudnya kayak beban apa aja sih yang dari diri lo sendiri sebenarnya melewati untuk sebelum kompetisi untuk nyampe timnas senior dulu. Kan pasti enggak gampang ya untuk seleksi banyak orang ya kan. Sampai juga ke turnamen itu, dan alhamdulillah akhirnya masuk final, dan untuk aku win or lose is part of the game ya kan bro. Karena prosesnya itu juga sebenarnya juga hasil lah pastinya ya kan. Tapi untuk lo sendiri tuh kayak sebenarnya gimana sih kayak lo melewati itu semua? Ya, saya sih itu waktu itu karena gabung timnas senior, pemain senior sih pertama kali itu saya agak minder gitu. Agak canggung sama yang senior, bang gitu. Tapi pelatih ikut SD itu selalu bilang di lapangan nggak ada senioritas gitu. Ya, jadi ya saya mencoba untuk kayak biasa saja kalau di lapangan ya, saya gabung ke teman-teman kayak gitu, main biasa, manggil tanpa nama kayak bang, ngambil nama doang, seperti itu sih. Kayak terus ya waktu di pertandingan kemarin itu Piala AFF itu ya, saya pertama kali itu ya tegang gitu pertama kali. Waktu pertandingan pertama itu tegang, terus kayak kepikiran terus nanti kalau mainnya jelek gimana, nanti pasti kayak karena hujatan gitu itu kan. Namanya juga membela timnas kayak gitu ya. Saya pikir sampai situ juga. Terus ada tuh di waktu pertama kali itu saya pas pertandingan mikirin banget itu waktu lawan Singapura, karena habis cetak gol terus bikin penalti lah. Di situ saya kepikiran nanti pasti saya dihujat. Soalnya kan akhirnya menang. Bikin penalti itu kan. Nah, di situ ya saya kepikiran banget ya. Jadi agak tegang banget kan. Ya, tapi itu sudah dilewati semua karena motivasi teman-teman, pelatih, terus kayak agen juga sering motivasi, terus keluarga seperti itu sih. Ya saya dikuatkan oleh. Karena kan juga dari kesalahan itu kan kita jadi belajar semua kan bro, ya kan, maksudnya kan kayak
pastinya ya pertama lo udah kerja keras untuk mencetak golnya sendiri, itu juga harus diingetin ya kan. Kedua ya I think making mistakes itu salah satu untuk sebagai individu atau sebagai tim juga untuk belajar ke depannya ya kan. Karena habis itu juga di kompetisi ke depannya juga lo juga udah improve dan do well gitu. Bro, idola kalau bola lo siapa? Idola di nasional di Indonesia. Ricky Fajrin sih. Oke. Ricky Fajrin. Saya suka Ricky Fajrin karena mainnya dia tenang gitu kan. Dia lebih pengalaman juga daripada saya. Terus maksudnya kan akhirnya dari awal karir lo yang gue denger katanya nganter kakak lo latihan gitu kan di Blora, terus sampai akhirnya misalnya lawan idola lo sendiri tuh perasaan lo kayak gimana tuh? Ya waktu dulu emang saya emang pertama itu waktu kecil kan hobi main bola, terus daripada kakak saya bilang daripada kamu main bola di kampung mending kakak saja nganterin dulu, lihat-lihat dulu gitu. Kota Blora, ikut SSB. Ya pertama kali saya gabung itu nganterin tuh udah daftar, udah di lapangan juga saya nggak mau latihan, malu. Saya sebenarnya orangnya pemalu, malu di lapangan tuh nggak datang, terus saya duduk aja nggak mau latihan, duduk sama bapak saya gitu nggak mau latihan, terus tapi sampai rumah saya dimarahin jasa, kamu gimana nih udah datang, udah daftar nggak mau latihan, terus hari besoknya baru saya ikut gabung latihan, walaupun malu-malu saya gabung. Tapi dari pemalu sampai nyetak gol selebrasinya nyundongkolin bro. Enggak bener gitu, keren banget, gue senang. Tapi maksudnya sekarang lo udah 20 tahun, lo awalnya jadi pemalu dari nggak mau latihan sampai timnas senior, sampai di PSIS lo juga salah satu starter yang let's say the key figure di tim itu, sampai sekarang juga akhirnya main di Tokyo Verdy kan di Jepang di J2. Again, it's an achievement by itself. Again, gue mau congratulate lo dulu pastinya untuk udah sampai ke sana. Tapi pastinya persiapan itu bukan persiapan fisikal aja ya. I think maksudnya persiapan mental ke sana kan pastinya yang biasanya lo di Indonesia dan biasanya di mental Indonesia, which is pas lo pindah ke sana kan pasti beda kan kulturnya dan tata kerjanya mereka. Pastinya gue tahu juga lo bakal ada support dari agent lo dan dari manajer lo sendiri. Tapi untuk lo nya sendiri kira-kira yang penting untuk lo sendiri untuk persiapan ke sana itu apa aja sih? Ya persiapan gabung ke Tokyo Verdy itu udah lama sih sebenarnya, udah 1 tahun yang lalu pas waktu Piala Menpora. Ya saya sebenarnya kurang tahu sejarahnya Tokyo Verdy juga sih sebenarnya. Tapi saya lihat-lihat di sosmed, lihat-lihat itu memang tim yang bagus, banyak piala juga kayak gitu sih ya. Buat saya sih saya harus tanamkan mental sih, mental di sana untuk bersaing seperti itu. Saya harus kuat kan, jauh dari keluarga kayak gitu juga sih. Tapi kan dari situ kita harus bisa belajar kayak gitu, harus mandiri, harus siap bersaing lah di sana. Iya. Soalnya beneran kalau pengalaman gue ya bro, gue kan dulu mulainya ya pas gue masih muda lah, masih kayak 14-15 tahun, awalnya kan masih di go-kart. Terus alhamdulillah 2010 itu juara Asia bro, jadi kita bisa maksudnya berkompetisi di juara dunianya gitu kan. Dan bener-bener abis itu setahun ke depannya tuh, karena kalau balap kan gedenya juga di Eropa ya kayak bola ya kan. Jadi masih go-kart di sana, dan kan kita culture Indo, kebiasaan di Indo beda lah untuk berkompetisinya kan, tau kan. Ya maksudnya di sini masih agak ada ramahnya, nggak enaknya, terus kayak gitu ya. Terus kesana bro beda banget ya kan. Gue tuh setahun mau start ketiga kayak ke-7 kayak kemana tuh pasti nggak pernah finish bro, karena lo ditabrak terus misalnya atau lo dikerasin lah gitu. Ada satu teman yang sekarang alhamdulillah juga di Formula 1 namanya Antonio Giovinazzi dulu ngasih tau gue, lo tuh terlalu baik bro, lo coba lo beberapa balapan ke depan kalau lo ditolong lo dorong balik aja gitu, lo finish nggak finish urusan kedua gitu. Tapi akhirnya gue berbuat kayak gitu, dan akhirnya mereka respect kita kan bro gitu. Mereka respect, dan akhirnya gue bisa nggak dimain-mainin lagi lah gitu. And itu kan something yang as an athlete kita juga belajar dan grow as an athlete gitu ya. Yang maksudnya persiapan mental dan yang sangat. Dan itu kan sebenarnya susah dibilang untuk kita bisa preparasi sebanyak mungkin, tapi sampai kita bener-bener di posisi itu dan di tempat itu ya jam terbang ya memang ngomong kan gitu. Dan maksudnya gue, lo sebagai umur 20 tahun masih muda, pastinya ekspektasi tinggi. I think
maksudnya gini, pas lo kesana pun kan itu sebenarnya itu juga untuk lo jam terbang untuk belajar untuk gimana sih jadi pemain lebih bagus kan. Oke, peluangnya memang pasti banyak, tapi kan sebenarnya lo ingin belajar untuk gimana lo bisa jadi pemain lebih baik lagi, dan ya pastinya lo kepengin hasil. Tapi kalau sebagai atlet kan pasti tuh bro, lo cuma dilihat sebagai hasil ya kan. Lo yang ngecetak gol, masuk final itu lo dipuji-pujinya sampai gila-gila. Tapi lo kalah final lo langsung dipuja kan. Lo juga bisa dibilang agak rare karena lo kan kidal juga kan bro. Ya kan kidal di Indonesia sebenarnya nggak banyak kan bro. Kalau bisa jarang kan. Maksudnya itu juga something is very different. Lo dari kecil itu udah emang kidal, itu emang orang tahu itu lo kidal atau gimana sih proses kayak gitu juga? Ya emang saya dari kecil emang udah tendangan kidal juga sih. Tangan juga gitu? Enggak, kalau tangan kan. Ya. Kalau ekspektasi lo sendiri, lo kepingin dari lo nya sendiri tuh apa bro? Ya sih, saya emang targetkan untuk bermain di luar. Ya kan itu emang di Tokyo ini kan udah agensi saya udah kerja 1 tahun. Nah, sebenarnya udah mau kontrak Agustusan lah, tapi kan ada COVID ini kan masalah ini, terus ya akhirnya diundur. Nah, ini sih ya, saya berharap di tim baru saya ini sih saya bisa berkembang lebih baik lagi. Iya. Dan pastinya kan juga sekarang alhamdulillah banyak juga yang teman-teman di timnas lo waktu itu juga banyak yang di luar juga kan, kayak Egy dan lain-lain lah ya kan. Tapi ya beda banget nggak sih bro pas lo main di timnas dan lo main di klub? Ya, pastinya ada perbedaan sih, kayak sini sekarang kan saya dulu kan main di PSIS kan. Ya kalau di timnas itu kan rasanya itu beda gitu, kayak kita harus membawa nama Garuda kan, kita harus lebih kerja keras lagi, lebih nampilin yang terbaik lah, ngasih yang terbaik buat kebanggaan kita Indonesia kan. Terus tapi kalau di tim itu ya kita buat tim juga sih, kita ada rasa tanggung jawab juga di tim, tapi kan cuman beda lawan aja sih. Beda lawan, kita kan sama-sama orang Indonesia. Kalau di timnas kan lawannya udah internasional kayak gitu sih kan. Kita juga bisa ambil pelajaran, kalau di timnas itu pengalaman kita bisa ambil banyak gitu dari pemain-pemain hebat kayak gitu, bisa belajar. Kalau di timnas kayak di tim lokal lah kayak PSIS ketemu Bali United kayak gitu kan, saya juga bisa belajar juga dari idola saya, ketemu Sipajirin kayak gitu ya, seneng juga kayak gitu bisa bertemu main, ada dilawan kayak gitu. Tapi kayak misalnya timnas gitu ya, pastinya kan is an honor dan opportunity yang jarang orang dapat kan. Tapi untuk proses untuk masuk timnas sendiri itu kan sebenarnya lo akhirnya lawan teman-teman yang di klub-klub lain kan. Terus juga pas udah masuk seleksi sendiri, lo juga harus fight sama mereka untuk masuk jadi starter dan masuk seleksi sendiri kan. Dan maksudnya kan semua itu dengan jangka waktu yang nggak lama sebenarnya kan. Maksudnya jadi kan setelah lo compete against each other, abis itu lo juga harus main dengan chemistry yang bagus kan sebenarnya. Nah kalau kayak gitu sini tuh kesulitannya tuh biasanya apa aja sih bro? Maksudnya kan kayak nggak segampang itu kan pasti kan? Ya kan sepak bola kan maksudnya pertandingan buat satu tim. Satu tim kan. Kalau ada satu orang aja mentalnya nggak bagus, itu pasti nanti permainan akan beda gitu. Akan kayak satu orang nggak pengen mau main biasa-biasa aja lah, kayak nggak pengen menang, nggak pengen apa. Tapi kalau 10 pemain ini pengen menang tapi cuma gara-gara satu orang ya. Pasti nanti permainan pasti bakal lanjut. Atau sebaliknya orangnya mau main terlalu dia sendiri gitu kan over gitu. Kita harus saat namanya satu tim kita harus kompak, terus jaga komunikasi juga di lapangan, seperti itu sih, kayak kekompakan sih. Tapi sekarang tuh maksudnya alhamdulillah dengannya kemajuannya media dan lain-lain, atlet-atlet juga banyak yang diapresiasi juga ya. Maksudnya kan sekarang gini, dulu yang gede itu cuma BP, misalnya BP, Evan Dimas dan lain-lain lah gitu. Tapi sekarang karena atlet-atlet juga dapat showcase atau dapat media yang lebih besar, alhamdulillah kayak atlet muda seperti lu dapat juga bukan hanya followers ya, tapi dapat kayak reach ke orang-orang yang lebih banyak gitu. Dan sebenarnya sebagai anak muda pun lu juga lumayan aktif kan di sosial media kan gitu kan? Atau enggak juga? Gimana? Enggak sih, kayak kan saya kan dengan followers segitu ya, saya tentunya senang juga lah. Nama anak muda juga, tapi saya udah ditanamkan pada sama agensi saya. Saya pemain bola bukan influencer gitu. Saya jadi fokus ke bola, tapi sisanya itu bonus lah buat saya. Gitu. Untuk nge-DM-in orang aja bro. Tapi bro, gini, gue di karir gue tuh kadang-kadang dulu tuh gue tahun 2016-17
netizen itu enggak sih sampai 2020 sih. Ya sebenarnya sampai sekarang juga sih. Untuk lo sendiri, sebenarnya kita mau ngomong apapun, kita nggak lihat lah, kita deactivate, kita pasti datang aja kan bro, gitu kan. Pasti. Tapi lo sendiri pernah nggak bro kayak baca-baca komen-komennya kadang-kadang? Kalau saya sendiri sih nggak pernah baca komen kayak gitu sih, nggak pernah baca sama sekali. Sama sekali. Orang main hujat apa? Saya pernah sih pas itu turnamen pertandingan FIFA Matchday di Turki. Saya kan salah passing terus akhirnya kemasukan. Nah situ saya dihujat kayak gitu sih. Nggak peduli ya kayak gitu saya. Nggak, maksudnya lo pernah kayak baca terus yang kayak paling kocak yang lo inget gitu gak? Saya nggak pernah baca sih, cuman kayak dikasih tahu temen aja, kamu dihujat lo kayak gini kayak gitu sih. Tapi nggak pernah baca. Nggak pernah. Soalnya gue pernah baca deh, kocak banget. Sampai kadang-kadang udah mau marah, udah sebel, baca lo ketawa sendiri. Kayak ini bagus juga gitu. Dari atlet-atlet yang sukses is also understanding lo nggak takut untuk membuat kesalahan itu kan. Kayaknya itu juga, maksudnya itu kan juga salah satunya paling penting untuk ya misalnya penonton-penonton yang ingin jadi pertama arahan atau yang ingin jadi gua atau yang ingin jadi kayak atlet-atlet atau even orang yang sukses ya. Maksudnya lo nyampe sini lo nggak sejago pertama arahan itu kan lo nggak mungkin takut untuk membuat salah ya kan. Tapi pastinya dari kesalahan itu lo belajar, bener nggak? Bener. Soalnya kan lo kalau takut pun lo nggak bisa akan ya bener oke kan. Bener. Lo bikin tackle di yang akhirnya buat penalti. Tapi kan lo nggak mungkin takut untuk tackle lagi di dekat penalti box kan gitu kan. Lo tahu aja kayak kondisinya gitu kan. Iya, kan namanya juga sepak bola kan kita bisa bikin kesalahan. Iya, itu dia. Gitu orang passing deket aja pun kita kadang juga bikin kesalahan seperti itu. Bisa dibilang what is your kayak lowest point lo yang akhirnya lo harus kayak bereaksi dan lo ganti, apakah itu mental lo, apakah itu cara lo kerja, ada nggak yang kayak satu momen lo itu? Aku waktu itu ada sih waktu masih di akademi sih, di akademi Terang Bangsa itu saya tuh sempat mau nyerah gitu, mau nyerah, ngapain sih main sepak bola kayak. Kan waktu itu ada seleksi Popda kan, teman-temanku keterima semua, cuman saya sendiri nggak terima. Nah di situ aku sampai nangis mikir, kenapa sih aku nggak bisa? Padahal mainku juga bagus, kayak gitu nggak keterima sendiri. Sempat mikir ngapain aku main bola kayak gini kayak gitu ya. Tapi di situ saya ada pelatih, teman-teman kayak guru juga pada nguatin saya kayak gitu. Kamu semangat, beri motivasi terus kayak gitu sih. Nah dari situ saya ngubah mental saya juga sih. Oh ya, nggak ngapain kamu jauh-jauh dari bola ke Semarang, kamu main bola kok mau nyerah kayak gini saja, kayak gitu saya ngubah mental saya harus lebih kuat lagi, harus lebih berjuang lagi, kerja keras sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sampai sekarang sampai sini gitu. Pasti ambisi lo dan mimpi lo itu lagi tinggi-tingginya lah ya kan. Sampai sekarang pun udah mencapai banyak hal lah bisa dibilang kan. Kalau ambisi diri lo sendiri, ya gue tau lah pastinya lo misalnya kalau ditanya, misalnya waktu itu juga lo tanya gue mau Formula 1, lo juga pasti bilang gue mau main untuk Chelsea misalnya gitu kan. Ya pasti lah gitu. Lo tahu maksudnya di posisi lo pasti kan lo inginnya itu urusan agen lo, terus lo cuman kerja keras untuk pas bola lo dan diri lo sendiri kan. Habis itu mereka yang kerjain, maksudnya mereka yang kerjain yang lain lah. Tapi kan banyak orang juga nih anak-anak muda yang belum tahu caranya gitu kan. Pasti banyak yang ada yang mikir kejauhan atau ada yang mikir apa sih yang lo bisa sampein ke netizen yang ingin jadi pertama arahan atau yang ingin jadi pemain bola? Ya kalau emang kita udah punya niatan untuk hobi kita kayak main bola atau balapan atau basket kayak gitu, kalau emang benar-benar hobi ya kita harus benar-benar kita tekuni, kita belajar benar, kita cari contoh yang baik lah, kayak nonton di YouTube kan banyak seperti itu kayak gitu. Kita harus ambil pengalamannya, harus belajar lagi terus, kayak kalau sudah kayak gitu ya kita harus latihan, kerja keras di latihan, kayak tunjukin lah kalau emang kalian tuh mampu gitu loh, kayak gitu sih. Dan kalau ada momen yang jelek pun kita itu malah jadi semangat untuk kita teruskan. Kan emang kita manusia banyak kesalahan pasti itu kan. Kita harus perbaiki dikit demi dikit seperti itu sih. Bro, terakhir bro, untuk lo sebenarnya bro, kalau idola lo sesungguhnya siapa? Marcelo sih. Oh, Marcelo. Iya. Keren sekali itu. Mainnya tenang, pinter, cerdas banget Marcelo. Emang. Jadi kan pasti kan kalau ingin idolakan satu pasti lo cara mainnya juga mirip-mirip Marcelo kan. Oke, misalnya lo kaki kiri dia juga kaki kiri udah kan. Tapi maksudnya kayak selain tenang dan lain-lain, satu atau dua lo bilang pertama arahan itu spesialisnya apa bro?
lemparan ke dalam sih. Oke, Iya, crossing lemparan ke dalam, iya. ya. Lemparan ke dalam sih. Tapi saya tuh juga kurang tahu gitu loh, kenapa lemparan saya bisa jauh juga kayak gitu. Waktu itu dulu pertama kali itu saya coba di turnamen, masih akademi sih, turnamen di Purwokerto lah kayak gitu tuh. Saya mencoba lemparan ke dalam tuh langsung gol, ya sudahlah saya pakai terus aja. Tenang kayak gitu lah. Akhirnya bisa. Dan akhirnya gol terus juga ya, kan. gol terus juga. Apa sih untuk lo definisi untuk lo kayak real man ya, bukan laki ya, tapi maksudnya kayak sebagai atlet atau sebagai tokoh tersebut itu apa sih? Ya menurut saya sih kayak kita sebagai laki-laki ya harus disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan pantang menyerah sih. Itu sih. Yang dari pemalu sampai ke Tokyo Verde kan. Dan insya Allah akhirnya klub favorit City. Ya, insya Allah jadi Marcelo di City lah, ya kan. Amin. Bro, thank you so much. Terima kasih dan good luck juga di Tokyo dan season kedepannya dan ada SEA Games dan lain-lain juga pasti jadi lo ya, insya Allah. Gue mau nonton lo dan support lo terus. Thank you bro. Makasih juga ya.